Soulmate LDS, kembali lagi di podcast kami Love Yourself Indonesia episode 19 dengan tema More Learn Less Penerus bersama narasumber kita kali ini yaitu Kak Ade Ayu Haristiani Putri, MPSI Psikolog. Hai Kak, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ge? Alhamdulillah, baik-baik aja. Kak, kesibukannya kali ini apa nih? Kesibukan akhir-akhir ini yang lagi dijalani apa aja? Ya, selayaknya mungkin psikolog-psikolog yang lain juga ya. Selalu ada konseling, psikotes, gitu ya, intervensi orang, ya gitu. Oke, langsung aja ke topik kita kali ini ya, yaitu more learn less penerus. Nah, menurut kakak nih, penerus ini sebenarnya itu apa sih Kak? Oke, mungkin beberapa dari teman-teman tuh udah familiar ya dengan kata-kata ini ya, atau istilah ini gitu. Boundaries itu kan berarti adanya batasan gitu ya. Kita biasanya bisa membangun batasan itu sama orang lain gitu. Jadi tubuh kita, diri kita ini tuh punya hak gitu untuk membatasi diri kita sama orang gitu ya. Gimana sih caranya? Ya boundaries itu kan kita ada batasan terhadap orang-orang di luar eksternal kita gitu ya. Gunanya untuk kita ngerti tentang diri kita sendiri gitu. Jadi orang-orang seperti apa yang bisa bergaul sama kita, yang bisa lebih lama mungkin ketemu sama kita, interaksi sama kita gitu ya. Lebih ngerti ketika kita tuh oh nggak cocok sama orang ini, mungkin oke, sepatah dua patah kata gitu ya. Boleh deh dalam waktu yang singkat bisa ngobrol bareng, tapi tidak untuk jangka waktu yang lama. Bisa jadi itu bisa mempengaruhi mood kita gitu ya, atau kita tuh rasanya kurang cocok aja gitu. Jadi kalau kita ngerasa kurang cocok sama orang, bukan berarti orang ini nggak baik. Semua orang tuh baik, hanya aja mungkin terbaik di versi orang yang lain gitu ya, bukan di kita gitu ya. Nah, tugas kita adalah memilah hal itu, karena kalau semuanya kita pengen ambil, nggak ada batasan nih antara diri kita sama dunia luar atau eksternal, nanti capek dirinya gitu kan ya. Jadi kita butuh itu, orang-orang yang mungkin bisa membangun kita ke arah yang lebih baik. Itulah boundaries gitu ya. Adalah batasan-batasan yang kita tetapkan untuk dunia luar tuh bisa mengakses diri kita gitu atau mengenal kita lebih jauh gitu singkatnya. Oh, berarti kalau misalnya kayak gitu, uh, di some case kalau misalnya kita udah bermasalah sama orang misalnya, oke, kita tuh merasa kalau yaudah deh, aku nggak akan terlalu jauh lagi nih untuk soal ini. Terus aku akan membatasi diri dengan dia dengan komunikasi seperti ini. Yaudah untuk cukup nih untuk saat ini. Terus apa sih namanya? Uh, aku nggak mau menyakiti dia dan dia pun nggak akan bisa menyakiti aku dengan batasan yang aku buat. Itu berarti fair-fair aja sih, ya nggak Kak? Iya benar, bisa, itu juga bisa termasuk dalam boundaries tadi ya. Jadi udah ada nih, kita udah ngebangun sesuatu. Jadi orang-orang yang bisa ketemu sama kita atau berinteraksi dengan kita adalah orang-orang yang kita pilih gitu ya. Kadang-kadang ada loh pengen punya orang terdekat gitu ya, pacar, sahabat, teman yang asik banget orangnya, ngomong terus karena kita suka gitu ya interaksi sama orang. Ada yang kayak gitu, tapi ternyata pasangannya diem aja gitu. Ya kan nggak connect ya, aduh nyambung nih. Oke deh kalau misalnya untuk temenan gitu ya, asik-asikan iya, tapi untuk menjalin relasi yang lebih jauh gitu ya, ketemu tiap hari ya nggak nyambung kan gitu. Ya sama, bangun boundaries berarti oke, daripada nih nanti kalau misalnya kita bilang kamu nih kebanyakan ngomong jadinya tuh aku pusing gitu, kita nyakitin orang kayak contohnya kaget tadi ya, jadinya tuh nyakitin orang. Kadang-kadang kata-kata kita tuh menurut kita sepele tapi di orang lain beda nafsirnya gitu ya, penafsirannya gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan membangun siapa aja nih yang boleh melewati batasan yang sedang kita buat gitu. Itu kan personal ya, kita ingin orang seperti apa sih yang ada di diri kita gitu. Kalau dirasa kayak aku kayaknya kalau deket sama dia nih, saya deket sama dia, rasanya tuh lama-lama saya nyakitin dia gitu, karena mungkin verbal saya ini yang kadang-kadang kurang kekontrol gitu, karena lingkungan saya tuh ya kayak gitu, sedangkan dia gitu ya mungkin lebih asik dengan dunianya sendiri yang bukan verbaling gitu ya, mungkin lebih asik dengan kerjaannya lah dan lain sebagainya gitu, yang lebih fisik gitu, tidak terbiasa dengan keriuhan saya gitu ya. Akhirnya nanti kalau kita berkomunikasi terus tuh jadinya saling menyakiti. Oke deh, kayaknya
untuk di momen-momen tertentu aja kita bisa klop gitu. Misalnya di situasi tertentu, reunian ke apa gitu, ketemunya yang tidak intens, itu bisa, boleh gitu. Jadi bukan berarti bangun boundaries tuh bener-bener gap, oh tidak, kamu tidak boleh, ya enggak, ada aja batasannya gitu ya, intensitasnya sejauh mana. Jadi kalau yang tadi dicontohkan, itu malah bagus, jadi dia ngerti, oh kalau saya terlalu banyak interaksi, saya mungkin kurang bisa ngontrol diri, jadi rasanya nggak enak ya, lagi kebiasaannya ngomong terus pengen ngucapin, sakit kali ya hatinya kalau misalnya saya terlalu jujur atau saya seperti biasanya di tongkrongan saya, di lingkungan saya gitu ya. Oke deh, biar enggak, saya bangun batasan. Itu termasuk contoh boundaries yang mungkin sudah disadari. Ketika itu sudah pernah terjadi mungkin sebelumnya, ternyata yang terjadi adalah hubungan timbal balik yang mungkin tidak saling menguntungkan, tapi saling ingin mengerti, tapi jatuhnya menyakiti gitu. Jadi ya punyalah batasan-batasan itu. Itu salah satu contohnya tadi yang dimaksud. Oke. Nih, terus kalau misalnya kita kurang beneres nih, berarti less beneres gitu ya, karena Yes. rasa nggak enak, duh aku nggak enak nih sama orang ini, aku harus gimana ya? Tapi akhirnya membuat kita itu jadi less beneres. Apa nih? Apa nih yang berdampaknya apa sih Kak yang akan terjadi? Betul, betul. Itu salah satunya ya. Karena nih, semua hal pengen kita iyain gitu ya. Karena kita ingin terlihat baik di mata orang. Itu wajar banget. Semua orang tuh pasti pengen punya hal yang seperti itu gitu ya, Kak ya. Pengen terlihat baik. Jadi ketika orang lain ngajak kita nongkrong, ya ayo gitu. Ngajak nonton, ayo. Nonton konser, ayo. Gitu, belajar, ayo juga gitu. Karena semakin banyak teman, semakin banyak juga relasi dan lain-lain. Itu juga benar gitu. Tapi lagi-lagi, semua orang yang hadir ke diri kita, itu tuh berarti kita memberikan akses gitu ya untuk hal-hal privasi di diri kita gitu. Ketika semuanya kita iakan, akhirnya kita less boundaries dong, ya. Rasanya tuh gak ada batasan, jadi orang lain tuh boleh banget. Nah, kadang-kadang bolehnya itu jadinya melanggar privasi kita gitu. Saya boundaries terhadap fisik gitu ya. Jadinya karena ngerasanya deket banget, ngerangkul lah gitu ya. Dikit-dikit langsung, ayo kemana? Tangannya langsung dipegang gitu. Padahal itu juga termasuk loh, itu termasuk boundaries juga. Jadi dia udah melanggar nih yang harusnya oke aja nih jalan, tapi kok ngerangkul dan lain sebagainya. Misalnya gitu. Atau kayak terlalu sering akhirnya karena kita selalu iya terus, jadinya kita kan nggak mungkin ya, jarang atau nggak bisa gitu ngomong enggak. Jadi ketika dia minjem sekali, oke kita minjem 2 kali, oke lagi kita ketiga kali gitu lagi gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga nggak ngerasa bahwa kita tuh akan selalu menolak atau kita akan menolak nantinya karena kita selalu iya karena kita less boundaries tadi. Jadi dampaknya apa? Ya tadi menjadi orang yang gak enakan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu hal, bisa jadi aktivitas yang lain tuh terganggu atau terbengkalai karena hal ini. Gak enakan sama ini karena dia pinjam uang yang kemarin juga belum dibalikin, tapi karena udah jadi rutinitas gitu ya, mengiyakan apa kata orang, kita nggak bisa nih menyuarakan yang kita inginkan seperti apa, jadi malah mengganggu aktivitas kita yang lain. Misalnya saat kita kerja, jadinya bete seharian, kayak, apa aku nggak bisa ngomong, kenapa saya nggak bisa bilang, misalnya kayak gitu. Akhirnya kita ngeganggu diri kita sendiri, yang kita buat sendiri gitu ya, meskipun itu orang lain, tapi kan persetujuannya ada di kita. Secara tidak langsung, less boundaries ini membuat kita juga nggak bisa kontrol diri kita. Akhirnya tanggung jawab terhadap diri kita juga kurang juga gitu ya. Nah, ini ketika hal ini terjadi, biasanya efek negatifnya memang ketidak hubungan kita dengan orang, tapi ke diri kita sendiri gitu. Makanya berefek jauh banget di hal-hal yang kita tidak sukai, tapi kita ngempet gitu ya, kita pendam sendiri gitu rasanya. Jadi akhirnya kita nggak bisa asertif. Akhirnya ya diem, emosinya jadinya tumpul gitu ya, tidak dikeluarkan, ya bisa ujung-ujungnya meledak gitu ya tiba-tiba. Jadi teman-temannya bingung kenapa nih kok tiba-tiba kayak gitu. Padahal bukan tiba-tiba, itu adalah hal yang secara sadar dia tutupi dengan hal yang negatif lagi. Yang harusnya bisa ngomong, dia negatifnya gimana? Oh, saat kerja jadinya uring-uringan, jadi bete, ngerasa menyalahkan diri sendiri, judgement diri sendiri, dan lain-lain gitu. Jadi dampaknya banyak dan paling berdampak adalah diri sendiri biasanya gitu. Banyak yang ngerugiin diri sendiri sih ya jatuhnya malahan. Dan itu nggak akan selesai-selesai sih kalau kayak gitu. Oke. Nggak enakan terus jadinya ya. Nah, kalau misalnya udah terjadi seperti itu, apakah masih bisa diperbaiki nggak sih? Kayak ya udah
karena emang udah kebiasaan nggak enak, terus yaudah deh aku pengen berubah nih, itu masih bisa perbaiki gitu nggak sih Kak? Bisa dong ya. Kalau menurut saya sih nggak ada sih kata terlambat ketika kita menyadari ada sesuatu hal yang kurang bagus untuk diri kita gitu ya. Nggak apa-apa startnya mungkin beda sama orang. Bisa jadi orang tuh startnya udah dari dulu gitu. Sebelum kuliah dia udah ngerti batasan dia sama orang lain seperti apa. Oh kok saya tuh baru kerja ya, baru ngerti gitu ya. Mungkin karena lebih banyak berbaur dengan orang atau interaksi dengan orang. Nggak apa-apa kalau tiba-tiba ngerasa kayak, wow, umur saya udah 28 tahun misalnya, tapi saya baru pengen nih membangun boundaries itu. Nggak apa-apa, karena apapun yang sudah kamu lewati sebelumnya, itu bisa jadi pelajaran yang berarti banget. Jadi ngerti gitu loh, macam-macam orang dengan karakternya gitu ya, ketika dilakukan penolakan itu seperti apa, ketika diiyakan seperti apa gitu. Jelas bisa kalau kita untuk memperbaiki, karena kita akan belajar juga lebih dalam memahami diri kita juga ya, menyadari bahwa ada beberapa hal yang nggak bisa diganggu sama orang lain gitu, atau beberapa hal yang ternyata mendukung saya nih gitu. Ketika ada support dari teman-teman yang positif, itu membuat saya jauh lebih nyaman ketika bekerja gitu. Jadinya ngerti, oh ternyata aku bisa nih sama orang-orang yang suportif banget gitu. Saya suka banget ternyata beberapa tahun belakang ini saya suka ngumpul sama orang-orang yang mungkin enjoy aja gitu, yang pekerjaannya mungkin nggak sama-sama saya bebannya gitu. Akhirnya saya kan keikut gitu, karena memang saya bukan tipe orang yang bisa nolak gitu ya. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya masih bisa diperbaiki, jelas bisa. Jadi disitulah mulainya kita mempelajari diri kita juga, ingin tahu dan pengen ngerti apa sih yang kita inginkan, biar kedepannya lebih nyaman untuk misalnya mengatakan tidak, lebih nyaman untuk menyusun. Oke, kalau seperti ini saya harus ngapain gitu. Jadi kalaupun telat misalnya dibandingkan sama orang, nggak apa-apa. Start setiap orang beda-beda, tapi ketika kita mau perbaiki, itu boleh kapanpun. Jadi masih bisa diperbaiki gitu. Karena hal-hal kecil apapun kalau kita udah bangun boundaries, itu bisa banget dibentuk gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah mau bangun, udah tahu nih langkahnya apa, terus apakah masih memerlukan orang sekitar untuk tetap memperkuat si boundaries itu nggak sih? Atau emang itu harus ada di dalam diri kita sendiri doang? Oke, yang pertama pasti niatnya dulu ya, dari diri kita sendiri dulu nih. Oke, mungkin rasanya dari diri udah kuat gitu ya, udah mantep gitu bahwa oh oke, ternyata saya butuh orang-orang yang A, B, C, D, E gitu. Sekarang kita lihat dulu, kita pilah-pilah gitu. Kemarin-kemarin itu rasanya apa sih yang paling membebani gitu ya. Jadi biar kita bisa list dulu gitu, biar lebih mudah menjalankan niat yang sudah ada. Setelah itu lagi-lagi manusia, orang-orang itu selalu butuh validasi dari orang lain, ya enggak ya? Kita bisa tuh kalau kita sendiri tuh kayak, ya aku hebat, saya bisa loh. Tapi kalau orang lain ngasih kita apresiasi gitu, achievement gitu, rasanya kan jauh lebih senang ya. Mhm. Ya kayak gitu juga. Ketika kita mau memulai sesuatu hal yang bagus gitu, ketika orang lain kayak nggak apa-apa ya bener, aku dukung banget nih kalau kamu mau kayak gitu gitu. Kita pasti yang tadinya semangatnya 80 bisa lebih dari 100 kali gitu ya, karena ngerasa hal yang kita lakukan itu sebenarnya baik dan dapat dukungan gitu. Biasanya itu boleh banget dan penting juga dapat dukungan dari orang lain, tapi yang paling utama memang diri sendiri. Karena segimanapun banyaknya dukungan, kalau niat kita tuh kurang atau mudah sekali goyah, akhirnya ya udah gitu. Mungkin bertahan beberapa hari aja saat ada dukungan dari orang. Ketika orang lain udah gitu ya, udah selesai euforianya mendukung tadi, ya udahan juga kita akhirnya gitu. Jadi yang pertama adalah diri sendiri, yang kedua pastinya tambahan semangat dari orang-orang di sekitar atau support sistemnya gitu. Oke, menarik nih soal validasi. Aku jadi kepikiran nih. Oke, kalau misalnya kita gini, kita nggak percaya diri nih Kak, nggak percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Nah, terus kita selalu mencari validasi dari orang lain untuk mengatakan ini benar atau salah. Itu sebenarnya jadi bumerang sendiri nggak sih buat kita untuk nggak kita terus-terusan mencari validasi lah atau bagaimana gitu. Betul. Apapun kalau misalnya melakukan apapun pengen divalidasi, ya kurang tepat juga gitu ya. Karena
kita tuh punya kendali atas apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita pikirkan gitu ya. Jadi ketika kita ngerasa ini bener aja, bisa jadi orang bisa menilai dan oke, nilainya bagus nih gitu. Kita senang dengan hal itu. Tapi kalau terus-terusan kita nggak percaya diri, terus pengennya di cross check terus sama orang lain, itu kita harus bertanya juga sama diri sendiri, ada apa gitu. Kenapa kita bisa setidak percaya itu gitu. Kadang-kadang mungkin karena oke, aku terlalu terbiasa atau saya terlalu terbiasa dari kecil tuh apa-apa di apa ya, dipetakan gitu ya, dibuatkan alurnya gitu. Jadi sisa ngikutin aja. Berarti yang harus kita ubah adalah kayak pola pikirnya. Nggak apa-apa banget kalau kamu punya pola pikir baru, kamu mengerjakan sesuatu sesuai dengan normanya, aturannya, arahannya, dan dirasa itu oke, ini adalah kemampuan yang paling baik yang bisa diberikan, ya udah percaya diri aja dulu. Kecuali ini emang validasi yang memang harus gitu ya, anak sekolah atau kerjaan yang bosnya harus lihat atau gurunya harus lihat dan divalidasi dengan oke, lanjut ke step berikutnya. Itu memang butuh validasi. Tapi apapun yang kita kerjakan, diingat aja lagi. Kita memang anak kecil yang dulunya dituntun sama orang tua gitu ya, untuk bisa berjalan gitu ya, untuk bisa mengenal lingkungan, tapi kita juga dilepas ya. Kita tidak selalu dipegang loh sampai sekarang gitu. Kita diberi kepercayaan untuk bisa melihat dunia, bisa mengambil keputusan. Jadi hal itu dipakai juga saat kita ngerasa kayak aku butuh validasi atau saya butuh validasi. Itu juga dilihat gitu ya. Bahwa saya punya kendali, ketika ini melenceng, saya minta validasi dari orang. Tapi ketika saya udah menjalankan aturan itu dengan baik, tapi saya minta validasi dari orang terus, berarti apa yang salah misalnya dari saya. Nah, itu bisa jadi koreksi. Jadi kalau dibilang, apakah harus minta validasi terus? Ya enggak, karena dari tadi juga kita bahasnya diri sendiri dulu yang kuat gitu ya. Jangan-jangan diri sendirinya nggak kuat, mudah goyah. Jadi ketika udah selesai ngerjain, lihat punya orang dikit, waduh kok kayaknya bagus banget ya gitu. Saya nggak ada apa-apanya nih gitu. Jadinya oke, validasi dong gitu. Bagus kan ya, bagus, baru percaya diri gitu. Nah, itu kan berarti ada sesuatu hal yang salah. Jadi tetap tetap kalau validasi terus dari orang lain kurang tepat juga gitu. Tapi kalau sebagai manusiawi ingin divalidasi, bagus banget sih. Emang kita butuh penilaian dari orang biar kita ngerti kita sampai mana sih tahapan yang kita kerjakan gitu. Oke, oke. Nah, untuk menerus lagi nih, menerus lagi. Orang yang paling penting untuk menumbuhkan selain diri kita sendiri ini, mulai misalnya kita dari kecil itu yang berperan penting itu yang paling berperan penting untuk membangun si Beneris ini siapa sih, Kak? Kalau yang berperan penting pasti diri sendiri ya. Selain itu udah pasti lingkungan terdekat dulu, circle terdekat. Saya nggak bisa bilang orang tua, karena saya tidak tahu apakah semua orang itu circle terkecilnya atau terdekatnya orang tua. Bisa jadi kan orang tuanya nggak ada, oke, atau merantau. Jadi orang terdekatnya bisa jadi sahabatnya, keluarganya, temannya, pasangannya juga bisa. Tapi kalau kita mau bahas, siapa sih yang paling penting ya untuk menumbuhkan boundaries ini? Boundaries itu tanpa disadari nih ya teman-teman ya, batasan di diri kita, itu tuh udah diajarin dari kita kecil, cuman kita mungkin nggak ngeh gitu ya Kak ya. Apa sih boundaries ini, orang baru aja kita lihat di Instagram gitu ya, atau apaan sih batasan diri ini gitu. Ini waktu pandemi aja nih orang-orang keluar-keluar tentang kesehatan mental nih gitu ya, jadi baru tahu nih ada istilah seperti itu gitu. Padahal dari kecil kita udah diajarin nggak sih untuk bilang tidak gitu ya terhadap orang lain yang mau mendekat, mengajak kita pergi, memberikan kita makanan, memberikan kita permen gitu ya. Kalau nggak diizinin sama mama, sama papa, sama nenek misalnya gitu ya, tidak boleh ya pergi gitu. Itu kan udah diajarin. Itu berarti batasan. Atau ketika dipegang di bagian tertentu di tubuhnya, misalnya anak-anak kecil kan udah diajarin kayak gitu. Itu berarti juga membangun batasan pada diri sendiri gitu terhadap eksternal di lingkungan luar. Sebenarnya dari kecil kita udah dibekali itu. Hanya aja waktu kecil ya tadi kita dituntun, kita dikasih tahu dulu nih gitu. Jadi mungkin diri sendiri belum ngerti banyak. Jadi peluang paling besar atau siapa sih yang berperan paling penting selain diri kita sendiri ya pastinya circle terkecil. Tergantung dari di mana kita sekarang berada gitu ya. Bisa jadi orang tua, pasangan, teman, sahabat gitu. Jadi kalau hal ini pengen ditumbuhkan lagi menurut saya bukan hal yang sulit karena dari kecil kita juga udah diajarkan hal ini. Tidak harus dari orang tua, tapi bisa jadi dari guru dan lain-lain. Jadi tetap bisa kita kembangkan gitu ya, boundaries ini yang sudah diajarkan dari dulu. Coba lagi
sekarang teman-teman ingat-ingat dulu apa sih yang batasan-batasan yang tidak diperbolehkan gitu, terutama mengenai diri saya dan juga orang lain atau lingkungan. Nah, bisa jadi itu adalah salah satu circle terdekat yang ingin mengatakan bahwa tubuh kita ini atau diri kita itu adalah privacy. Orang lain yang boleh menyentuh, boleh hadir itu dengan persetujuan dari kita gitu ya. Itu juga termasuk boundaries personal gitu. Jadi dari dulu kita udah belajar itu, kalau ditanyain siapa yang paling berperan diri sendiri, tapi circle terkecil siapapun itu juga membantu kita untuk lebih yakin bahwa oh hal-hal ini di luar kuasa kita. Jadi orang lain kalau mau mendekat itu butuh persetujuan. Saya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita merasa kesulitan dalam membangun boundaries ini, apa sih ya, Kak, yang harus kita lakukan? Oke, biasanya sih kalau dari saya semuanya tuh dibalikin dulu ke diri sendiri gitu. Karena kita paling mudah kan menilai orang ya. Jadi kalau sulit tuh kita bisa, tapi kalau suka gitu. Rasanya itu sulit banget apa ya? Yang aku sukain tuh, yang saya sukain tuh apa gitu. Tapi kalau untuk yang sulit-sulit, susah-susah gitu tuh jelek-jelek gitu tuh kita ingat. Jadi kalau ngerasa sulit untuk ngebangun boundaries, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama ya dipahami dulu. Apa sih kebutuhan kita, terutama dengan orang-orang yang berada di luar diri kita gitu ya, maksudnya di luar lingkup kita, misalnya oh teman-teman di kerjaan atau oh keluarga, oh pasangan, oh teman gitu, dipahami dulu kebutuhannya tuh apa aja gitu. Terus kita ini tipe orang yang seperti apa, dikenali dirinya dengan cara oh aku lemah banget nih misalnya untuk hal-hal yang kayaknya butuh pertimbangan lebih gitu. Jadi pengennya tuh oke deh kita jalan ke sini, nggak usah ditanyain aku tuh maunya ini itu tuh jadi bingung gitu karena di kerjaan udah banyak yang dikerjain, waktu nongkrong ditanyain lagi. Berarti dari situ kita bisa memilah, oh pengennya punya teman yang mungkin lebih cekatan gitu ya, jadi ketika janjian oke di sini berangkat gitu. Tapi kalau misalnya ketemu sama teman yang masih nunggu dulu dari lain, atau misalnya kita mau kemana ya, polling dulu, jadinya tuh udah menghabiskan waktu gitu ya, menghabiskan energi, capek gitu ya, habis kerja juga harus mikir lagi gitu. Oke, berarti teman-teman yang seperti ini bukan yang bisa sering berinteraksi sama saya gitu. Jadi dipahami dulu kebutuhan dirinya apa. Misalnya kayak tadi, oh butuh teman yang nggak usah yang berat-berat deh gitu. Pengennya yang kalau ngobrol tuh asik aja gitu. Karena udah seharian kerja atau seharian sekolah, pengennya dapet teman yang seperti itu. Jadi kan ngerti, oh diri sendiri butuh teman yang seperti apa, di list. Atau butuh pasangan yang seperti apa, di list juga. Biar dapatnya sama, bukan mengubah seseorang biar bisa gitu ya sesuai sama yang kita mau. Jadi pentingnya membangun boundaries adalah orang lain yang bisa dekat dengan kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi gimana caranya biar kita nggak kesulitan bangun boundaries? Ya kenali diri kita dulu. Kita maunya seperti apa? Kita suka orang-orang yang seperti apa? Siapa aja yang boleh dekat sama kita? Dan siapa aja yang benar-benar bisa meminta persetujuan itu dari kita gitu. Jadi apa yang kita perlukan itu sejalan dengan apa yang kita inginkan. Jadi orang-orangnya udah kita pilih gitu. Jadi kadang-kadang orang bilang, "Oh, semakin dewasa kita, maka teman-temannya semakin kecil gitu." Jangan-jangan baru disadari bahwa oh waktu besar baru kebangun boundariesnya gitu ya. Oh, memang lagi sibuk gitu. Jadi orang-orang yang sering berinteraksi ya orang-orang yang sibuk juga, yang waktu luangnya tuh misalnya oh bisanya hanya saat pulang kerja aja atau seperti apa. Jadi kan makin mengecil. Dulu circle-nya sebelum kerja mah enak gitu ya, jam berapa aja boleh nih nongkrong gitu. Oh, makin lama diperkecil lagi. Oh, ternyata nggak cocok nih sama teman yang ini karena gosip mulu misalnya. Perkecil lagi deh gitu ya. Ternyata oh lebih suka sama yang sama jenis aja, sama-sama cewek gitu. Jadi jauh bisa ngerti, dikecilin lagi. Jadi bukan berarti oh semakin tua kita maka circle-nya pasti ngecil. Nggak juga kok. Ada juga ya mungkin ya KG juga ngelihat bahwa ada juga yang dulu gengnya misalnya teman dekatnya 10 ya sampai tua, sampai punya anak, sampai punya cicit ya tetap aja bersepuluh gitu ya. Ya emang jangan-jangan boundariesnya dari dulu udah kebangun dengan baik. Mereka adalah orang-orang pilihan yang emang bisa masuk gitu. Yang bisa minta persetujuan sama kita untuk dekat gitu. Jadi biar nggak kesulitan adalah kita list dulu deh dan kita pahami dulu apa sih yang kita butuhkan gitu.
Oke. Berarti penting banget ya boundaries itu dibangun. Jadi kita juga tahu apa yang kita butuhin dan apa yang sebenarnya udah deh skip deh kayak gitu ya. Oke. Nah, oke Kak, kasih closing statement nih buat Soulmate LYS tentang boundaries ini. Oke, seperti judulnya ya, berarti kita harus banyak belajar, ya kan? Belajar apa sih gitu? Belajar untuk selain memahami diri bahwa orang-orang itu ternyata butuh persetujuan kita loh. Jadi ketika ada orang lain nih tidak sengaja menyakiti kita, kita lihat ketika mereka tuh terlalu dekat, janjian mereka ngerasanya lebih dekat banget sama kita, jadi dia bisa lebih enak gitu ya menyuarakan apapun. Itu tuh dilihat gitu ya. Jadi teman-teman tuh jangan pernah ragu mengatakan apapun yang teman-teman rasakan gitu. Karena kalau teman yang benar-benar iya ini adalah teman aku atau teman saya gitu ya, dia akan setuju gitu ya, akan menerima gitu apapun yang kita sampaikan. Jadi membangun boundaries kalau dari sekarang itu rasanya batasan-batasan tersebut belum hadir gitu ya. Coba dimulai dari oke, ketika semua orang nih saya iya kan, kira-kira membebani diri sendiri nggak sih? Gitu. Kalau iya, coba diperkecil lagi lingkupnya, diperkecil lagi, bukannya pengen ngajarin untuk sedikit teman gitu ya, tapi banyak teman itu menguras energi atau enggak? Ataukah mereka udah ada dalam batasan-batasan tertentu atau tidak kayak gitu. Jadi bisa dilihat lagi, teman-teman bisa bangun boundaries ini untuk apa? Untuk teman-teman bisa ngerti bahwa diri sendiri itu punya pengaruh yang besar dari lingkungan juga atau dari eksternal. Jadi jangan sampai lingkungan itu bisa membuat atau membentuk karakter baru di diri kita. Jadi gunakanlah boundaries ini untuk hal-hal atau batasan-batasan yang memang kita setujui. Gitu. Jadi mereka yang ada dan tetap stay gitu ya bersama kita adalah orang-orang yang sudah kita pilih dan itu nggak apa-apa banget. Kita boleh menentukan siapapun yang boleh interaksi dengan kita dalam jangka waktu yang lama. Gitu nggak apa-apa. Kalau sekarang ngerasa, aduh saya sudah bangun boundaries tapi ternyata kok selama 2 tahun temennya jadi itu aja, 2 aja. Nggak apa-apa sedikit gitu ya. Tapi berkualitas gitu. Saat ketemu kita bisa mencurahkan banyak hal, dapat insight banyak juga gitu. Jadi jangan pernah takut dengan intensitas atau banyak sedikitnya teman. Yang penting apa impact yang teman-teman dapetin dari boundaries yang teman-teman bangun. Gitu kalau dari saya. Agak panjang. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Ayu sudah mau ngobrol sama Love Yourself Indonesia. Yang Kak bulan ini akan membahas tentang fokus sama healthy boundaries yang sebenarnya boundaries ini penting loh buat kehidupan kita, tapi malah sering dilupain nih ya. Oke. Untuk Soulmate LYS jangan lupa untuk subscribe link YouTube LYS, juga follow di Spotify untuk mendengarkan podcast-podcast yang sudah ada, dan follow juga Instagramnya Love Yourself Indonesia untuk mendapatkan berbagai konten-konten yang mungkin dibutuhin sama sobat LYS nih. Terus terima kasih untuk Soulmate LYS yang udah nonton, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Terima kasih kalian.